Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang sangat urgen kita pahami, yaitu terkait dengan dampak internalisasi pendidikan Islam terhadap keamanan masyarakat, keamanan bernegara, keamanan juga bertetangga. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang kita pahami bahwa di antara misi diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah untuk menjadi seorang guru, dan Nabi kita ini sebagai guru besar alam semesta, the big teacher of the world, the great teacher of the world. Jadi guru terbesar alam semesta kita ambil sebagai dasar dalam ayat, dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَالَّذِي, dan Dia Allah yang telah mengutus kepada kaum-kaum yang ummi itu satu utusan, satu rasul. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, kendatipun sebelum itu adalah mereka dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini pun juga dikuatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 151, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini berdasarkan konsep nas Al-Quran. Di dalam hadis ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa di antara misi baginda Nabi diutus ke alam semesta ini adalah menjadi pendidik, menjadi guru. Maka oleh karena itu kita dapat membaca satu bahasan dalam satu kitab yang berjudul Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ya, Rasul itu sebagai sang guru. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan kemudian oleh Imam Ad-Darimi, di mana lafaz hadis dari Imam Ibnu Majah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjida fa idza hiya bihalqataini ahaduhuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah wal akhar yata'allamuna wa yu'allimuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun ala khair, haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah, fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum, wa haula yu'allimuna wa yata'allamun, wa inna ma bu'ithu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis ini, dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ini mengatakan, suatu hari baginda Nabi SAW keluar dari rumahnya, lalu masuk masjid,
lalu didapati ada dua halaqah, dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, kata baginda Nabi, adalah kelompok orang-orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kelompok yang kedua adalah sedang belajar dan mengajarkan kepada manusia. Lalu baginda Nabi mengatakan, kullu dzalika ala khair, semua itu akan mendapatkan kebaikan. Lalu beliau bersabda, haula, mereka kelompok pertama ini yang membaca Al-Quran, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak memberikan kepada mereka, jika Allah berkehendak tidak mengijabah doa-doa mereka. Lalu kemudian kelompok yang lain, kata baginda Nabi, mereka adalah belajar dan mengajarkannya. Lalu kemudian beliau bersabda, wa innama bu'istu mu'aliman, dan sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menjadi mu'alim. Mu'alim itu dari kata allama yu'allimu mu'allim, pengajar atau guru istilah kita. Maka baginda Nabi duduk bersama halaqah yang mengajarkan dan belajar ilmu. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa bagaimana urgensi dan dampak dari internalisasi pendidikan agama Islam kepada masyarakat diawali di sebuah pemahaman bahwa Nabi menguatkan dan memberitahukan kepada kita. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan bahwa tugas seorang Nabi di antara misinya adalah memberikan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah. Maka oleh karena itu, dari pendidikan-pendidikan ini, sebagaimana dalam sejarah kita mengenal yang namanya sosok remaja Rafi bin Hudaij radhiyallahu an, kemudian Samurah bin Jundub. Bagaimana ketika kejadian perang Uhud ini, dua remaja ini meminta-minta, merengek-rengek kepada baginda Nabi untuk ikut serta berperang. Namun pada saat itu usianya 14 tahun, sehingga Nabi mengatakan belum sampai usia. Suatu ketika kemudian ini Rafi bin Hudaij itu terdengar oleh Samurah bin Jundub, diterima oleh baginda Nabi. Akhirnya Samurah bin Jundub meminta kepada bapak tiri dan pamannya untuk menyampaikan perihal keinginan ikut serta dengan baginda Nabi, sampai akhirnya kemudian mengatakan sanggup ditandingkan dengan Rafi bin Hudaij, dan pada akhirnya Nabi memanggil dan ditandingkan. Ternyata subhanallah, Samurah bin Jundub itu adalah menang dan kemudian diterima. Juga banyak akhirnya kita mendapat pelajaran-pelajaran, ibrah dan hibrah dari para sahabat, dari kehidupan mereka. Ada mereka yang pakar-pakar ilmu, pakar-pakar fikih, pakar-pakar tafsir segala macamnya, seperti Imam Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Abbas. Kemudian juga di antara mereka ada yang dermawan, dan seluruhnya mereka itu adalah orang-orang pecinta terhadap perjuangan Islam. Ini apa dasarnya? Ini karena tarbiyah yang matang, tarbiyah yang lengkap, tarbiyah yang sempurna, daripada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian dampak, kendala, dan solusi. Tentu saja ini semua, aspek-aspek ini Al-Quran sudah berbicara jauh. Contoh tentang perencanaan, misalkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam aspek tarbawi, ini masuk kategori perencanaan ayat ini. Jadi di mana tarbiyah ini harus direncanakan secara matang, silabus, satpol, renpol, segala macamnya itu kemudian, atau kurikulumnya berbicara. Maka dalam Islam itu ada ilmu manahij, ilmu tentang kurikulum. Ya, jadi perencanaan, pelaksanaan juga sama, ayat banyak. Ya, diantaranya surat At-Taubah, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kemudian ada evaluasi. Banyak ayat yang mengatakan tentang masalah evaluasi, diantaranya misalkan surat Al-Kahfi, qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ini evaluasi dalam bentuk pilihan atau multiple choice ya. Jadi subhanallah, ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Jadi ternyata Islam sangat memperhatikan aspek pendidikan, dan pendidikan ini menjadi tolak ukur dan pertama yang harus kita prioritaskan dan kita perhatikan. Lalu kita berbicara masalah internalisasi pendidikan Islam kepada
dampaknya kepada masyarakat. Ternyata kalau saya ambil dalam satu referensi kitab Asaru Tarbiyah Al-Islamiyah fi Amnil Mujtama, jadi hanya dua aspeknya itu. Pertama adalah keamanan dalam urusan dunia, yang kedua keamanan urusan akhirat. Jadi Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman itu, bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan di dalam kitab itu, bahwa keamanan dunia seperti ar-rizqur raghid, rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah. Seperti Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri, satu kampung atau masyarakat, bernegara atau bermasyarakat itu beriman dan bertakwa, Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan membukakan kepada mereka pintu keberkahan, pintu kebaikan apapun di langit dan di bumi. Dari langit adalah hujan yang bermanfaat, membawa keberkahan. Dari bumi adalah al-hubub buat samar. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh para mufassirin, itu adalah dari biji-bijian wal khadrawat was samar, dan buah-buahan yang melimpah yang membawa kebaikan dunia akhirat. Ya, tetapi kalau kemudian walakin kadzabu, mereka mendustakan, mereka tidak terdidik dengan pendidikan Islam, lepas dari ajaran-ajaran Islam, akhlak mereka lepas dari Islam, kemudian ekonomi mereka lepas dari Islam, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tentu saja Allah menyatakan, Allah berfirman, maka kami siksa dengan apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua, di antara rizqur raghid, rezeki yang melimpah itu ta'mur wala tu'mar. Jadi ciri masyarakat mukmin yang kemudian terdidik oleh pendidikan Islam itu, mereka akan memerintah bukan diperintah atau dijajah. Jadi lepas dari penjajahan. Tanha wala yunha, kemudian mereka mencegah bukan dicegah. Ya, jadi mereka dengan leluasa melaksanakan syariat, kemudian tidak ada tekanan-tekanan sama sekali. Baik. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, aman dari kehidupan akhirat itu sudah barang tentu, karena Allah sudah menjelaskan bahwa dengan konsep pendidikan Islam ini, jadi pendalaman, internalisasi itu pendalaman dan penggajian yang sangat mendalam, penghayatan dan pemahamannya di masyarakat tentang Islam itu, maka secara otomatis masyarakat itu insya Allah dengan seizin Allah juga akan hidup aman di akhirat kelak. Demikian khutbah atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu menguatkan baik kualitas ataupun kuantitas pendidikan Islam, baik di keluarga, di masyarakat, atau di sekolah, atau kemudian kita mulai membicarakan target-target kaderisasi dalam pendidikan Islam ini, sehingga Islam kembali melahirkan kader-kader yang militan sebagaimana para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian ayyuhal ikhwah arsyadakumullah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.